Disclaimer on news, informasi updating tentang mengenai seputar cryptocurrency Pi. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk bentuk berita yang memang sangat-sangat terbaru, di mana mungkin ada sebagian dari kita komunitas yang jikalau memang ketika nanti Pi dihargai dengan 100 USD per Pi, maka transaksi akan segera terjadi. Maksud dari transaksi ini jangan disalahpahami ya. Jadi transaksi maksudnya itu adalah sistem barter. Kenapa? Ketika memang kita melakukan transaksi, alat pembayaran yang sah adalah rupiah. Selain menggunakan rupiah, maka bisa dikenakan pidana seperti itu. Nah, jadi teman-temanku semua, Pi ini adalah bentuk mata uang digital cryptocurrency, di mana memang Pi ini nanti kedepannya bukan sebagai alat bayar, melainkan alat tukar ataupun alat barter. Nah, seperti yang telah diposting teman-teman kita, bahwasanya Pi ini berjalan sedemikian rupa ya. Ini tidak bisa ditahan lagi laju arus dari penambang ini. Maka semakin ke depan Pi ini semakin banyak pengguna, kemudian jumlah poin itu sangat sulit didapatkan. Bahkan mungkin untuk mendapatkan satu poin itu sangat sulit dan susah. Seperti itu. Dan kemudian nanti ketika memang terjadi halving yang terakhir kalinya, Pi sudah tidak bisa ditambang dengan asumsi telah terdaftar 100 juta pengguna Pioneer atau penambang, maka sistem dari airdrop atau penambangan itu di stop atau dihentikan. Maka itulah susah untuk mendapatkan poin. Maka terjadilah arus laju yang sangat tinggi nanti ke depannya karena saking sulitnya untuk mendapatkan Pi. Jadi kesempatan untuk teman-temanku semua, sahabat Pi yang sekarang sedang mengaidrop, harap airdrop dengan sebaik-baiknya ya. Ingat, harap airdrop dengan sebaik-baiknya karena mungkin kita untuk saat ini masih mudah untuk mendapatkan Pi. Kenapa? Karena untuk sekarang untuk per jam hornya, untuk penambangan per jam itu mendapatkan 0,2 ya. Jadi sehari kita bisa mendapatkan kurang lebih 3 Pi. Maka jika asumsi 100 dolar per Pi, maka asumsi yang kita dapatkan per hari kurang lebih 4 juta hingga 5 juta per harinya. Nah, jadi untuk teman-temanku semua, apa yang terjadi dengan Pi ke depannya? Nah, apa yang terjadi dengan Pi ke depannya? Nah, untuk di Indonesia ini, inilah arus yang tidak bisa dihentikan ya. Tidak bisa dihentikan sama sekali. Kenapa? Karena memang inilah sistem kepercayaan yang terdesentralisasi. Dan Picoin ini atau mata uang digital ini atau aset dari digital ini dikendalikan oleh ekosistemnya itu sendiri, simbiosis mutualisme ya. Jadi saling menguntungkan satu sama lain. Seperti itu. Ini arusnya tidak bisa ditahan lagi. Laju roda dari ekonomi yang dibentuk oleh Pi ini semakin jadi raksasa ya. Nah, jadi teman-temanku semua ya, ingat ya, yang masih tertutup mata hatinya silahkan buka, yang masih tertutup untuk wawasannya silahkan buka wawasannya, perbanyak lagi. Kita harus belajar tentang mengenai kriptografi, kemudian blockchain dan serta catatan ledger ya, karena itulah dasar dari aset digital ini. Nah, teman-temanku semua yang sudah terjadi, ini mudah-mudahan menjadi salah satu top 3 number one ya. Jadi ini cryptocurrency yang mungkin dalam jangka mendekat atau jangka yang sangat dekat ini akan menembus ya, menembus angka sangat besar. Ini laju perekonomiannya sudah tidak bisa ditahankan lagi ya. Sebenarnya kalau untuk mengenai cryptocurrency itu tidak ada bentuk jaminan bahwa satu poin dijamin dengan berapa gram emas, ataukah satu poin itu dijaminkan atau di backup dengan beberapa mutiara, ataukah dengan diamond ataupun logam-logam lainnya, itu tidak ya. Nah, tetapi kemungkinan kedepannya
laju dari sistem Pi ini memang sudah dibentuk di Brainstorm ya. Jadi pemenang dari Brainstorm itu semuanya sudah disediakan. Next lagi nanti akan saya jelaskan tentang tentang proyek-proyek yang ada di Brainstorm untuk kemajuan Pi. Itu mungkin sekedar mengulas sedikit ya, tetapi bukan ke situ arahnya untuk sekarang saya menjelaskannya. Mungkin kedepannya di Pi ini mungkin ada Pi Bank ataukah Pi Bank, kemudian perusahaan bank, ataukah backup dari kripto Pi dengan beberapa logam mulia, ataukah mungkin perusahaan yang akan membackup. Itu akan terjadi pasti ke depannya. Karena kenapa? Laju dari perekonomian ini sudah waktunya matang dan sudah waktunya berjalan dan tidak bisa ditahankan dan tidak bisa ditahan sama sekali. Siapa yang bisa menikmati semua ini? Yaitu para kita penambang. Jadi gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin seperti yang ada di layar ini, teman-teman kita komunitas yang ada di Indonesia bisa dilihat ya. Sertifikat tanah ini setiap siap dibayar dengan 25 pi. Nah, jadi untuk tanah lebar 10 meter, panjang 19 meter, lebar jalan 7 meter, lokasi terletak di Parit, Jawa, jalan bisa dilihat ya, Bentasan 2, Kalimantan Barat, Indonesia. Nah, jadi ini ada yang ingin melakukan transaksi dengan cara barter. Ingat ya, ini barter ya, bukan beli, tetapi barter, menukarkan Pi dengan mungkin beberapa kotak bidang tanah. Bahkan kemungkinan teman-temanku semua juga bisa dilihat ya untuk di sini. Mungkin di sini pun model-model alat transportasi kendaraan, kemudian barang-barang elektronik. Laju dari perekonomian Pi ini tidak bisa ditahan sama sekali. Tidak ada yang bisa menahan laju dari perekonomian, dan serta proyek-proyek ini tidak bisa diberhentikan. Nah, jadi kedepannya untuk teman-temanku semua ya, bersyukurlah kalian kenapa teman-teman sudah ada